Oke, baik. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama, yaitu adalah distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi itu adalah dasar dari pengolahan data. Jadi kalau teman-teman TI nih, nah kan TI kebetulan ya. Jadi TI itu kan erat kaitannya ada salah satu penjurusan tentang data. Nah, berarti teman-teman yang memang penjurusan mau data, dikuatin statistikanya, dikuatin terhadap pengomplokan datanya. Ini awal mula nih, karena nantinya kan ada namanya prinsip klasterisasi, terus klasifikasi dan sebagainya. Nah itu kan high levelnya dari teori ini gitu ya. Nah teori ini gampang banget, teori yang mana telah diajarkan dari SMA gitu ya. Itu distribusi frekuensi ya, masih ingat ya, ada frekuensi, ada turus, terus turusnya kalau udah 5 di garis gitu atau diikat bahasa-bahasa SMA-nya dulu gitu ya. Nah tapi kita di kuliah ini nggak usah pakai turus ya, walaupun nanti contohnya ada gitu ya, karena saya ngambil dari sumber materi saya yang dulu kayak gitu. Nah, jadi intinya ini adalah awal mula gitu ya dalam pengolahan data gitu, walaupun nanti masih panjang ya. Oke. Ya, ini ada yang chat. Ya memang saya bilang tadi kalau teman-teman nggak stabil nggak apa-apa, tapi saya harap teman-teman tetap fokus ya, tetap fokus dengerin. Oke, share screen dulu. Oke, nah jadi distribusi frekuensi. Nah distribusi dan frekuensi. Jadi berdasarkan dari dua kata ya. Nah distribusi apa? Nah distribusi ya kalau dari harfiahnya itu adalah pengiriman gitu ya, pengalokasian. Terus apalagi berbagai artian lah. Gitu. Terus frekuensi apa? Frekuensi itu adalah suatu kejadian gitu ya, suatu hitungan, suatu urutan dan sebagainya. Jadi distribusi frekuensi itu berarti apa? Nah, berarti adalah metode gitu ya. Karena dia udah termasuk metode yang digunakan untuk mengorganisasi data. Gitu. Jadi dia termasuk metode dalam pengorganisasian data. Kenapa? Karena dari data mentah yang abstrak gitu ya, yang enggak berpola, kemudian dikategorikan menjadi kelompok-kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok tersebutlah kita mengetahui frekuensi yang masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut berapa aja. Kayak gitu. Nah, itu definisi dari distribusi frekuensi. Lalu yang akan kita bahas tuh nggak banyak ya, jadi ada 3. Jadi tentang distribusi frekuensinya, terus beberapa jenis dari visualisasi, dan terakhir latihan. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin udah paham gitu ya tentang visualisasi gitu karena orang TI. Jadi udah mulai tuh ada kata-kata visualisasi, apalagi ada data analisis, data scientist gitu ya. Itu kan terkait sama visualisasi juga. Gitu, gimana kita bisa menganalisis dari data yang kita dapatkan. Walaupun ini skupnya kecil ya, karena data yang digunakan biasanya kecil kalau di distribusi frekuensi. Tapi bisa nggak kalau digunakan data dengan yang besar gitu ya? Bisa, asalkan datanya numerik gitu ya. Kalau datanya yang nggak numerik itu agak susah, seperti itu. Oke, jadi dari jenis distribusi frekuensi itu beberapa hal. Jadi pertama ada distribusi frekuensi tunggal. Jadi distribusi frekuensi yang nilainya tunggal dari setiap kelasnya. Jadi kelasnya terdiri dari satu nilai, terus dari nilai itu diakumulasi terhadap frekuensi yang tersebarnya. Gitu. Nah, karena terhadap satu nilai dalam satu kelas, berarti bisa kita anggap sebagai data tunggal gitu, walaupun tetap menghitungi kaidah perhitungan atau langkah-langkah dalam pembuatan distribusi frekuensinya. Lalu yang kedua itu adalah kelompok. Gitu. Nah, kalau kelompok ini sudah jelas mengkelompokkan dari beberapa kelas atau beberapa klasifikasi yang kita tentukan. Gitu. Nah, terus yang ketiga ada frekuensi kumulatif. Nah, kumulatif itu adalah penjumlahan ya, sesuai namanya, terhadap terhadap frekuensi di setiap kelasnya. Kayak gitu. Nah, nanti akan ditemukan adalah kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari, seperti itu. Lalu ada distribusi frekuensi relatif, yang mana ini menunjukkan proporsi dari proporsi data tersebut terhadap total data gitu ya, yang biasanya diwakilkan terhadap persentase gitu ya. Di persentasenya berapa nih? Misalkan kalian mau membuat gitu ya kelompok dalam suatu mahasiswa, jadi kelompok yang memiliki IPK 4, 3,5, 3, 2,5 dan seterusnya sampai Nasakom gitu di bawah 2. Nah, kira-kira dari kamus tersebut mana yang dominan gitu? Orang-orang yang memang memiliki IPK 4
3,5 sampai 4 sampai 3,99 atau berapa gitu ya. Nah, dengan distribusi frekuensi itu bisa diketahui nanti. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi frekuensi relatif yang dijumlahkan sehingga nanti mencapai 100%. Nah, biasanya ini menunjukkan ketika kita ingin mengetahui gitu ya, atau memvalidasi dari persentase yang telah kita buat sudah sesuai atau belum, kayak gitu. Biasanya kalau kita udah ngomongin persentase itu biasanya bukan biasanya sih, kadang-kadang ya, kadang-kadang nilai akhirnya nggak 100%, 99,99% atau 99,98%. Nah, berarti kan ada yang miss tuh, ada error di situ 0,01 atau 0,02%-nya. Seperti itu. Oke, saya baca dulu. Oke, ya jaringan ya nggak apa-apa, Azka. Ya, Azka ya. Iya benar. Lalu tahapan distribusi frekuensi itu apa aja gitu ya. Nah, tahapannya itu ada 5. Nah, ini udah umum ya kalau teman-teman browsing atau mencari literatur dimanapun secara ilmiah ataupun yang dari web itu semua sama. Karena tujuannya kan kita ingin mengetahui pertama berapa banyak kelas yang dihasilkan. Kedua, kita mau tahu setiap kelas ini punya intervalnya berapa-berapa. Gitu, makanya pertama lebih baik kita urutin dulu data yang abstrak tersebut, data yang acak tersebut. Kemudian kita harus tahu nilai jangkauannya. Nah, nilai jangkauan itu diketahui dengan kita melihat nilai selisih nilai tertinggi dengan nilai terendahnya. Gitu ya. Terus habis itu kita cari kelas atau kelompoknya. Kira-kira dari data yang kita punya, kelompok yang dihasilkan tuh ada berapa. Lalu keempat, menentukan panjang interval ya dari setiap kelasnya itu kira-kira panjangnya berapa sih gitu ya. Panjang interval berarti seperti tali ya. Jadi kalau kelompok A panjang talinya berapa gitu. Nah, berarti kalau kelompok A panjang talinya berarti harus sama. Seperti itu. Oke, sebentar. Eka, saya jadikan co-host ya. Jadi nanti ketika ada yang nge-unmute tidak sengaja tolong di-mute. Terima kasih. Ya, baik, Pak. Ya. Terus kemudian ada menentukan batas bawah pertama. Nah, batas bawah pertama tuh biasanya dilihat dari nilai minimumnya, gitu ya. Kita mulai dari atau start dari nilai minimumnya, terus ditambah nilai intervalnya berapa. Nah, itu jadi batas atasnya, kayak gitu. Oke. Nabil, harap hati-hati ya. Kalau kamu mau ikut Zoom, coba diperhatikan ya. Ditaruh saja handphonenya. Ya, jangan sampai nanti saya kick. Oke. Selanjutnya, pertama ngurutin data ya. Nah, jadi misalkan saya punya data sampel data random seperti ini. Nah, jadi diketahui datanya seperti ini. Ada 2, 23, 21, 41, 52, 42. Total datanya 10 ya. Nah, kemudian diurutkan menjadi 11, 22, 22, 3, 4, 4, 5 gitu ya. Nah, kenapa ada seperti ini? Nah, ini sama sebenarnya jumlah datanya dengan nilai datanya sama seperti yang sebelum diurutkan. Hanya saja ini diurutkan dari yang terkecil hingga terendah. Nah, ketika kita ngurut ini kita mendapatkan manfaat. Pertama kita tahu nilai minimumnya kan. Nilai minimum yang kita dapat adalah 1, nilai maksimum yang kita dapat adalah 5. Nah, setelah kita tahu, nah kita tinggal nyari jangkauannya. Jangkauan didapat dari nilai tertinggi tadi dikurang sama nilai terendahnya tadi. Gitu, sehingga didapatkan nilai 4. Lalu menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas nih mungkin seharusnya udah ada sih saat kalian sekolah dulu gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal mencari lognya berapa dulu. Nah, log N artinya log jumlah sampel yang digunakan. Nah, kebetulan yang saya gunakan saat ini itu ada 10 gitu ya. Itu teorinya itu terdiri dari nilai-nilai baku. Yang nilai baku pertama adalah log 2, log 3, log 5, dan log 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan hitungannya seperti itu. Misalkan nih, sebentar. Saya coba kopas lagi. Tadi sebentar ya. Saya cari dulu. Oke. Ini
Oke. Oke, nah ini nilai lognya. Nah, jadi kalau kita mau hitung, kita pengen tahu hitungnya gimana. Nah, misalkan log 10. Nah, log 10 itu kan kalau kita faktorkan itu kan terdiri dari 5 dan 2 ya. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja log 2 dengan log 5. Nah, log 2 itu berapa? Nah, log 2 itu kan adalah 0,301. 0,301 ditambah sama log 0,699. Nah, menghasilkan 1. Gitu ya. Nah, jadi log 10 itu 1. Nah, kemudian ketika kita udah mengetahui nilai lognya, kita kita kali dengan 3,3. Nah, 3,3 kali 1 itu tetap 3,3. Nah, 3,3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4,3. Nah, nilai 4,3 ini gitu ya, kita bulatkan ke atas. Gitu, karena kelas itu lebih baik dibulatkan ke atas. Karena lebih baik lebih kelasnya daripada kurang kelasnya. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai banyaknya kelas, kita lanjut untuk menentukan interval kelas. Nah, interval kelas itu apa? Ya, gambaran lainnya adalah panjang dari kelas tersebut. Dengan cara gimana? Nilai rentang tadi dibagi sama nilai banyaknya kelas, gitu ya. Nah, nilai rentang tadi adalah 4. Nah, nilai banyaknya kelas adalah 5. Nah, ketika 4 dibagi 5 menghasilkan 0,8. Nah, jadi teman-teman di sini tergantung datanya ya. Kalau datanya nilai bulat, maka yang digunakan adalah 1. Kita bulatkan dia menjadi 1 atau sesuai dengan kaidah matematik. Jadi kalau lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas, kalau kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah. Nah, tapi misalkan data kamu terdiri dari beberapa data desimal gitu ya. Berarti yang digunakan ini 0,8. Tidak perlu dibulatkan kembali. Seperti itu. Jadi tergantung konteksnya. Gitu. Tapi kalau memang kamu misalkan menanyakan umur, nah umur kan biasanya nggak ada desimal ya, udah jelas. Walaupun udah lebih berapa bulan tapi nggak dianggap. Kecuali anak di bawah 2 tahun gitu ya. Masih berapa anaknya Bu gitu. 1 tahun 2 bulan gitu ya. Tapi kalau kamu ditanya berapa umurnya Kak gitu ya. 17 tahun lewat 2 bulan kan nggak mungkin ya. Jadi biasanya langsung 17 tahun gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi yang harus dipahami adalah kalau data yang kita punya adalah data desimal, maka yang digunakan adalah 0,8. Tapi kalau misalkan data yang kita punya adalah data bulat, kita bilangan bulat, maka yang digunakan adalah 1. Oke, nah selanjutnya adalah membuat tabel. Nah, tabel ini dibuat berdasarkan kelas, interval, dan juga data yang kita punya. Nah, kelas kita ada 5 gitu ya. Nah, berdasarkan banyaknya kelas tadi 5 ya. Gitu. Nah, relate kita buat 5. Panjang kelasnya berapa? 1. Nah, berarti ya udah 1 2 3 4 5 gitu. Frekuensinya dari mana? Nah, frekuensi dari data yang kita punya. Nah, angka 1 ada berapa? Ada 2. Angka 2 ada berapa? Ada 4. Angka 3 ada berapa? Ada 1. Angka 4 ada 2, angka 5 ada 1. Gitu. Jadi frekuensi adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam nilai tersebut atau kelas tersebut, gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang, ini kita mengikuti kaidah dari langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi. Tapi yang dihasilkan adalah nilai tunggal seperti ini, gitu. Jadi ini ketidaksengajaan lah tepatnya. Saya random dan ternyata data tunggal, seperti itu. Jadi kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang visualisasi. Nah, jadi visualisasi yang bisa dihasilkan dari distribusi frekuensi itu ada banyak. Dan biasanya visualisasi ini juga akan terus digunakan oleh teman-teman. Misalkan sebagai data analis gitu atau Power BI gitu ya. Tapi ada beberapa yang nggak ada gitu ya. Misalkan seperti heat map gitu ya. Terus juga kayak visualisasi peta dunia gitu ya. Yang saya tahu tuh namanya apa ya istilahnya. Tapi intinya itu nggak ada dalam distribusi frekuensi. Karena distribusi frekuensi itu kan berdasarkan data dari tabel awal gitu ya. Nah, pertama yang bisa saya jelaskan adalah histogram. Nah, histogram itu biasanya terdiri dari blok-blok seperti ini. Blok-blok yang tapi dia nyatu. Kalau teman-teman mikir ini diagram batang. Nah, itu keliru ya. Nah, jadi ini adalah histogram. Nah, diagram batang tuh kayak gimana? Nah, diagram batang itu dia terpisah.
Jadi dia ada gap antar batangnya ini. Kalau bahasa TI-nya itu disebut bin, gitu ya. Jadi kalau teman-teman TI nanti akan ketemu istilah bin gitu dalam coding. Nah, itu bin itu adalah setiap batang ini nih, gitu ya. Berarti kalau ini binnya ada berapa? Ada 6. Gitu. Bisa nggak binnya dibuat 10 atau 20 atau 15? Bisa. Berarti nanti pembagian datanya atau pembagian kelasnya akan lebih kecil. Gitu, artinya akan lebih banyak. Nah, sebenarnya bin itu tujuannya untuk melihat pola data kan ya. Data ini tersebarnya gimana gitu ya. Kalau semakin kecil kan semakin terlihat tuh. Oh, data ini berdistribusi normal. Oh, data ini tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, untuk membuat histogram kita butuh pertama tabel distribusi frekuensi. Nah, kedua kita butuh tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah dan tepi atas didapat dari mana? Nah, tepi bawah itu didapat dari, nah ini ada dua lagi ya. Jadi kalau misalkan nilai kelasnya itu adalah bilangan bulat, berarti kita menggunakan 0,5. Tapi kalau kita menggunakan kelasnya itu adalah desimal, itu menggunakan 0,05. Gitu ya. Tepi bawah dikurang dari batas bawah, terus tepi atas ditambah dari batas atas. Gitu. Nah, batas atas tapi batas bawah apa? Nanti kita bahas di contoh kedua ya, karena contoh pertama tadi tidak ada batas atas batas bawah. Karena dia hanya satu panjang kelasnya. Nah, lalu ada diagram garis. Nah, diagram garis ini diagram yang paling sering digunakan dan juga cenderung mudah untuk dibuat. Karena dia hanya membutuhkan nilai X dan nilai Y. Nah, nilai X-nya apa? Nilai X-nya biasanya kategorinya. Nah, nilai Y-nya itu apa? Nilai Y-nya itu adalah si frekuensinya itu. Gitu. Jadi, atau prediktor gitu ya. Nah, biasanya kita ini hampir sama seperti kalau kita bikin diagram pencar. Tapi diagram pencar itu dia bentuknya titik-titik dan dia membandingkan dua nilai. Nah, kalau ini tidak. Jadi dia membandingkan pergerakan data dari kategori yang telah kita buat. Nah, ini kategorinya bisa beda-beda ya, bisa hari atau bisa waktu, bisa warna atau lain-lain. Nah, biasanya diagram garis digunakan untuk mengetahui tren, gitu ya. Misalkan teman-teman sebagai analis mau tahu nih tren TikTok ke depannya gimana gitu ya. Nah, itu bisa lihat dari banyaknya user yang menggunakan dari tahun ke tahun. Itu bisa diprediksi. Atau teman-teman mau tahu nih tren dari rumah subsidi gitu ya. Atau kan teman-teman masih muda ya. Mungkin di sini ada yang pengen ngambil rumah subsidi gitu. Atau tren terhadap data yang katanya anak milenial tuh nggak bisa beli rumah gitu. Kenapa gitu kan? Nah, itu kan ada datanya tuh. Nah, itu bisa lihat trennya. Biasanya trennya tuh dilihat dari jumlah anak muda terhadap gajinya. Gitu ya. Gaji yang didapat dari anak muda itu gitu. Dan biasanya expense juga. Nah, biasanya double. Tapi itu udah agak kompleks. Tapi sederhananya ini untuk melihat tren atau perkembangan dari suatu hal kayak gitu. Lalu poligon. Nah, kalau poligon ini adalah temannya si histogram. Tapi bedanya dia berbentuk garis. Nah, kalau histogram itu berbentuk kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau poligon berbentuk garis. Nah, bedanya dengan diagram garis, nah kalau poligon memerlukan titik tengah atau nilai tengah dari setiap kelasnya. Nah, untuk mencari nilai tengah itu membutuhkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Gitu ya. Nah, kalau ini poligon itu kalau teman-teman misalkan nih pengolahan nanti kita gunakan SPSS, itu nanti akan ada histogram terus ada garisnya gitu ya. Nah, garisnya itu adalah pola yang terbentuk dari histogram yang dibuat untuk melihat apakah ini berdistribusi normal atau enggak. Gitu. Kalau di sini kita bisa melihat bahwa ini cukup normal. Kenapa? Karena penyebarannya rata ke tengah gitu ya. Tidak terlalu melebar, tidak terlalu terpusat kayak gitu. Ini kalau misalkan kita hitung penyebarannya, ini kemungkinan kecil seperti itu. Tapi butuh data sih untuk ngomong kayak gitu ya, nggak asal ngomong. Oke, itu pekan depan untuk ukuran penyebaran. Nah, lalu berikutnya diagram batang. Nah, ini dia beda sama histogram kan ya. Jadi diagram batang itu terkait sama batang-batang. Jadi dia bukan bins lagi mainnya, tapi batang-batang. Nah, biasanya diagram batang ini fungsinya untuk membandingkan dua kriteria. Kita misalkan suatu negara membandingkan masyarakatnya terhadap umur gitu ya.
umur misalkan dari di atas 70, 55 sampai 60 dan sebagainya, itu nanti akan terlihat dari beberapa negara ASEAN. Nah, di situ kita bisa memberikan informasi nih bahwa kesimpulannya adalah titik gitu ya. Itu kita harus tahu datanya dulu lah. Nah, tapi kalau dari sini nih bahwa oh ternyata terjadi penurunan di bulan November dari penjualan baju. Ini pertanyaannya kenapa bisa turun? Nah, ini berarti seorang data analisis harus mendalaminya lagi. Karena sebelumnya itu fluktuatif dan cenderung stabil, gitu ya. Bahkan cenderung naik ya, walaupun nggak signifikan, gitu ya. Tapi di bulan November nih turunnya lumayan signifikan, yaitu adalah 15 poin, gitu, menjadi 25 poin dari 50, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa, gitu ya. Nah, itu harus didalami oleh seorang data analis, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk pembanding. Nah, sebenarnya pembanding itu lebih baik ada nilai lagi dari setiap kelompoknya. Nah, lalu berikutnya ada pie chart. Nah, pie chart ini digunakan untuk tadi melihat proporsi dari frekuensi terhadap kelompok-kelompoknya. Nah, biasanya bentuknya persentase. Nah, biasanya ini untuk melihat dominasi dari sesuatu. Tidak bisa digunakan untuk perbanding gitu ya. Misalkan kamu hanya mau lihat demografi di Depok tuh gimana gitu ya, dari pendidikan, demografi berdasarkan pendidikan. Nah, itu bisa menggunakan pie chart gitu ya. Misalkan oh ternyata di Depok itu masih tertinggi adalah S1 gitu, kemudian disusul oleh SMA, S2 gitu misalkan ya. Tapi saya juga kalian tidak harus percaya omongan saya karena saya juga ngomong ini hanya asumsi saja, tidak berdasarkan data. Nah, cara dapatnya gimana? Kita tahu persentase dari masing-masing kelas. Nah, jadi cara mendapatkannya adalah frekuensi yang kelas pertama dibagi sama total datanya, total sampelnya, kemudian dikali 100%. Seperti itu. Oke, nah, terus selanjutnya OGIF. Nah, OGIF ini adalah kumulatif, gitu ya, distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini ada kurang dari dan ada lebih dari, gitu ya. Nah, ini lebih dari berarti dia turun sampai ke 0, jadi dia signifikansi turun, kalau dia naik. Nah, sebenarnya ini bisa melihat tren. Sebenarnya ini kan diagram garis ya, diagram garis yang tapi memiliki dua sisi. Sisi minus atau menurun dan sisi naik gitu ya. Di sini bisa kelihatan kalau kita gitu ya, berarti ini kompak nih. Terjadi perubahan drastis dari misalkan kita anggap ini periode ya. Dari periode 3 ke periode 4. Ini naiknya drastis, ini turunnya drastis kalau misalkan dia penurunan kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Baik. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dulu. Ini ada beberapa ya di chat. Oke, baru bisa jam 3. Itu di AIS-nya. Iya, presensi. Iya, presensi itu jam 3 ya tetap ya. Jam 3 sampai tengah malam kok. Ya teman-teman tenang aja. Nggak akan terlewatkan insya Allah. Oke, silakan Said. Pak, sebelumnya saya mau nanya. Berarti kan tadi ada visualisasi ya. Berarti setiap visualisasi itu punya tujuan masing-masing ya, kayak histogram, OGIF, terus pie chart itu punya tujuan masing-masing. Jadi kita kayak nggak bisa sembarang pakai gitu Pak, benar? Iya, jadi lebih ke fungsi sih ya, bukan ya benar apa yang kamu katakan. Jadi setiap diagram punya karakteristik masing-masing intinya. Jadi kalau misalkan nih kamu mau bandingin tentang sesuatu, itu nggak bisa pakai pie chart, gitu ya. Karena apa? Karena pie chart kan mau lihat proporsi, bukan mau membandingkan. Lebih baik bisa menggunakan line chart atau bar chart, gitu ya. Jadi tergantung kalau line chart kamu butuh data yang lebih dari satu. Karena kan kalau kamu lihat nih di data-data yang tersebar di internet, itu kan ada garis warna merah, ada garis warna biru, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan perbandingan. Melihat posisi kita itu di mana. Lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Terhadap yang kita mau bandingin. Iya benar, ada masing-masing fungsinya. Nah, sebenarnya ini masih sebagian kecil ya. Jadi buat kalian TI, misalkan ngambil peminatan nanti
mungkin akan diajarin lebih detail lagi terhadap visualisasi. Tapi ini visualisasi dasar yang kalau saya ikutin bootcamp itu yang sering digunakan gitu. Contohnya seperti bar chart gitu ya. Dia masih powerful digunakan kalau kita mau membandingkan gitu ya dari periode tertentu ke periode lain gitu, atau dengan menggunakan line chart juga sama gitu ya, untuk bisa melihat atau memprediksi tren dari suatu hal gitu. Yang paling jarang sih OGIF memang. OGIF itu kan hanya melihat pola naik dan pola turun gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Syahid. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut dulu ya. Nah, jadi di sini ada latihan. Nah, latihannya itu intinya ada seorang asesor gitu ya, atau surveyor ingin mengukur diameter pipa-pipa. Nah, satuannya itu milimeter. Nah, ini data-data yang didapatkannya. Total data ada 40, seperti itu. Sebentar ya, saya minum dulu. Total datanya ada 40. Nah, kemudian dari 40 ini diminta untuk mencari tahu gitu ya, sebaran datanya gimana sih, kayak gitu. Nah, kita pertama lakukan langkah-langkah yang sama seperti awal. Kita urutin dulu datanya, gitu ya. Kita urutin dari terendah ke tertinggi. Jadi kalau soal pengurutan data, seharusnya zaman sekarang itu bukan hal yang susah ya. Kalian tinggal kopas datanya ke Excel, kemudian tinggal di sort aja, kayak gitu. Kalau datanya bentuk seperti ini, ya berarti tinggal ditranspose aja. Jadi datanya nanti dari atas ke bawah, ya ini kan dari kiri ke kanan. Nah, nanti ditranspose dari atas ke bawah, nanti tinggal dikopas aja deh. Selesai, gitu ya. Terus kemudian setelah diurutkan, kita harus tahu nilai range-nya dulu. Nah, range-nya kalau udah diurutan tuh kalau udah diurutkan tuh jadi nilai terkecilnya udah otomatis 65 nih. Karena dari urutan terkecilnya ini, terus tertingginya itu adalah 82. Seperti itu. Nah, berarti untuk mengetahui range-nya 82 dikurang 65 gitu ya. Nah, sebenarnya range itu adalah salah satu cara dasar untuk mengetahui penyimpangan data sebenarnya. Tapi itu belum kuat gitu ya. Kenapa? Karena gini logikanya. Kalau dia memiliki range-nya yang besar, maka datanya memiliki sebaran yang tinggi. Kayak gitu. Misalkan nih, dari umur misalkan nih, dari umur. Bentar, nilai 1, 2, 3, 4, 5, 100. Gitu kan ya. Datanya padahal cuma 6, tapi memiliki rentang 99. Karena data maksimum kan 100, data terkecilnya 1. Gitu. Berarti ini data nggak sehat. Gitu ya. Terlalu mudah. Data itu akan sehat kalau sudah mendekati distribusi normal ya, kurva normal gitu ya. Mungkin teman-teman belum tahu ya, nanti akan coba saya bahas di pertemuan berikutnya mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau di distribusi frekuensi untuk mengetahui nantinya interval kelas gitu, range ini. Jadi belum sampai ke penyebaran data gitu ya. Tapi nanti di penyebaran data ada lagi range-nya. Kita nilai range-nya. Jadi sama. Cara nyarinya pun sama. Kayak gitu. Nah, setelah dapat, kita cari dulu banyaknya kelas. Nah, sama seperti tadi. 1 plus 33 log 40. Kenapa 40? Karena data yang kita gunakan kan 40 ya. Nah, manualnya, berarti 40 itu kita faktorkan saja. Berarti 40 itu dari mana sih? Oh, 8 dikali 5. Kan gitu ya. Nah, 5 itu sudah fix. Sudah tidak bisa difaktorkan. Tapi 8 itu masih bisa difaktorkan. 8 itu dari mana? 2 dikali 4. Nah, 4 ini masih bisa difaktorkan lagi. Berarti 2 kali 2. Nah, berarti untuk menghitung lognya, kita coba manual. Sebenarnya tinggal gunain kalkulator aja ya, udah ada gitu ya. Tapi kalau mau manual, berarti kan 2, 2, 2, 5. Kan gitu ya. 2-nya 3 kali. Dikali 5 gitu ya. Berarti 0,301 ditambah 0,301 ditambah 0,301 ditambah 0,699. Nah, hasilnya itu adalah, kok saya ngetiknya di situ? Maaf. Kira itu kalkulator. 0,699
0,301 tambah 0,301 ditambah 0,301 tambah 0,699. Salah lagi. 0,301 tambah 0,301 tambah 0,301 tambah 0,699. Hasilnya adalah 1,602. Nah, 1,02 dikali 3,3. Gitu ya. Hasilnya adalah 5,2866 ditambah tambah 1 ya. Berarti 6,288 atau 6. Nah, setelah itu kita seharusnya ini ke atas ya. Ini ada kekeliruan yang saya buat. Jadi ini harusnya dibulatkan ke atas. Gitu. Nggak apa-apa nilainya 0, yang penting semua data tercover. Ini seharusnya 7. Gitu. Tapi sementara kita ikutin dulu langkah-langkahnya. Nah, setelah dapat baru kita tentuin intervalnya. Intervalnya dapat dari pembagian range dengan jumlah kelas yang sebelum didapat. Nah, tadi kan jumlah kelasnya sudah dibulatkan jadi 6 ya. Nah, nanti sebenarnya ini 7 gitu ya. Nah, berarti nilainya adalah 2,8. Nah, karena data yang kita gunakan adalah data bulat semua, berarti kita harus bulatkan 2,8 ini menjadi 3. Seperti itu. Nah, tapi misalkan nanti data kita ada komanya, satu data aja koma, berarti kita menggunakan 2,8. Seperti itu. Oke, setelah ini kita tentuin batas bawah kelas pertama. Nah, batas bawah kelas pertama itu berasal dari nilai terkecilnya. Nah, nilai terkecilnya itu adalah 65. Seperti itu, dari 65 ditambahin jumlah interval. Intervalnya kan 3 tadi ya. Berarti 65, 66, 67. Nah, itu adalah batas, itu adalah kelas pertama atau kelompok pertama. Lalu kelompok kedua dimulai dari 68, 68, 9, 70. Kayak gitu. Nah, seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, di sini ada turus ya, yang saya tadi bilang. Nah, ini turus sebenarnya hanya representasi dari perhitungan frekuensi. Jadi kalau misalkan datanya masih acak, nah boleh kita pakai turus. Kalau dulu anak SMP, SMA itu turusnya itu ketika kita mau mengkategorikan nih data dari 65 sampai 67 dengan dicoret gitu. Terus nanti 68 70 dengan dibuletin gitu ya. Jadi beda-beda simbolnya. Biasanya dulu saya kayak gitu. Tapi kita sebagai akademisi yang udah mahasiswa, nggak usah pakai turus ya. Kita langsung frekuensi aja. Dan itu mudah kok. Kita bisa menggunakan Excel atau spreadsheet. Oke. Nah, selanjutnya ini ada keterangan nih. Jadi misalkan kita mau tahu histogram. Nah, kita mau tahu poligon. Poligon itu dibutuhkan nilai tengah. Nah, nilai tengah didapat dari mana? Nah, ini 65 ditambah 67 dibagi 2. Gitu ya. Hasilnya adalah 66. Lalu yang kelas keduanya 68 tambah 70 dibagi 2, yaitu 69. Gitu terus sampai kelas terakhir. Nah, lalu untuk persentase, untuk membuat diagram pie, itu adalah persentase kelas pertama, 3 dibagi 40, itu adalah 0,075. Nah, 0,075 dikali 100, yaitu adalah menjadi 7,5%. Nah, artinya pipa yang berdiameter 6,7 itu hanya menyumbang sebanyak 7,5% dari data yang kita himpun, gitu ya. Jadi artinya hanya sedikit sekali, gitu ya, partisipasi dia terhadap data kita. Gitu. Data mana yang paling besar? Nah, secara teknis itu harusnya 74 sampai 76. Kayak gitu. Seperti ini ya. Oke. Baik, terima kasih. Sudah. Nah, penjelasan saya sudah cukup. Ya, mungkin kita diskusi atau ada tanya jawab, silakan. Bagi yang mau bertanya di kolom chat boleh di anyone aja ya, jangan direct ya. Karena saya juga akan rekap siapa saja yang aktif gitu. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Oke, untuk PPT di-share kok nanti. Insya Allah nanti setelah kelas ini atau besok lah ya paling telat. Oke, Nadia dulu, Nadia Mutia, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya belum terdengar, Nadia.
Maaf, Bapak, Wi-Fi-nya. Kalau untuk pembulatan itu, Berarti ya sinyalnya nggak stabil banget ya, Nadia ya. Terputus kembali Nadia. ada nggak Pak suaranya? Sekarang udah. Oke. Untuk pembulatan itu Pak, saya mau tanya, kalau pembulatan misalnya kayak tadi 6,3, itu kan Bapak bulatin ke 7 ya. Nah, kalau yang saya pelajari di sekolah, biasanya kalau di bawah 5, biasanya diturunin ke bawah gitu pembulatannya, Pak. Nah, itu alasannya kenapa ya, Pak? Kalau misalnya 6,3 pun tetap dibulatin ke 7. Oke. Itu aja, Pak. Kasih. Baik, terima kasih. Iya, jadi memang secara konsep matematika ke bawah ya, tapi konteks yang kita lakukan pembulatan terhadap kelas. Jadi kalau saya membaca literatur gitu ya, ada beberapa yang menjelaskan bahwa ini lebih baik dibulatkan ke atas karena kadang-kadang ada beberapa nilai yang tidak tercover dari kalau kita melakukan pembulatan ke bawah gitu. Walaupun tadi saya juga lakukan pembulatan ke bawah gitu ya, tapi setelah saya baca-baca, dalami kembali, itu lebih baik ke atas gitu. Jadi tidak apa-apa kalau datanya 0 atau frekuensinya 0 gitu ya. Ini untuk antisipasi terhadap kelompok nilai yang tidak tercover gitu, karena lebih baik kita lebih kelasnya daripada nanti ada data yang tidak tercover. Contohnya waktu itu pernah ada kasus di kelas offline, udah lama banget gitu ya, ada 3 data yang tidak tercover gitu, sehingga datanya yang tadinya 30 menjadi 27 gitu. Itu kalau terhadap jumlah kelas ya. Tapi untuk interval itu memang mengikuti kaidah matematika. Jadi misalkan dia mau dibulatkan ke atas kalau dia lebih dari 0,5, dibulatkan ke bawah kalau dia kurang dari 0,5. Seperti itu Nadia. Itu berdasarkan pendalaman saya gitu ya. Tapi nanti teman-teman boleh nanti riset kembali atau explore kembali, kalau mau diskusi nggak apa-apa kok. Kan namanya kita lagi belajar. Seperti itu. Ya. Baik, saya coba bacain dulu. Tadi untuk PPT udah. Untuk menentukan kelas tadi gimana? Menentukan kelas. Tadi menentukan kelas pakai logaritma, teman-teman. Jadi 1 plus 3,3 logaritma N. Nah, 1 plus, nanti tanya, Pak, kenapa 3,3 gitu. Nah, saya belum tahu kenapanya, tapi yang saya tahu itu sudah ada ketika saya mengeksplor distribusi frekuensi. Gitu. Jadi memang seperti aturan baku lah gitu. Terus log N gitu ya. Nah, N yang dipakai ini adalah jumlah data yang kita gunakan. Nah, kalau jumlah data kita 10 gitu ya, berarti teman-teman bisa melihat, boleh ngitung pakai kalkulator langsung atau saya share screen kalkulator deh. Jadi ini di close dulu. Oke. Nah, jadi di kalkulator laptop itu sudah ada ya logaritma gitu ya. Nah, jadi di sini ada logaritma nih. Jadi kalau ini kan 6,28 ya. Ini terhadap logaritma 40. Kita matiin dulu. Tapi dia tulis 40-nya dulu, baru logaritma. Gitu. Nah, ini lognya dari log 40 dulu. Berarti ini tinggal kita kali 3,3. 3,3 terus ditambah 1. Ya, secara perhitungan sama. Bedanya memang kalau pakai kalkulator itu angka di belakang komanya panjang sekali gitu ya. Tapi misalkan pakai tadi yang contoh baku yang saya share di kolom chat gitu ya, itu bisa membantu kita. Jadi emang logaritma kan ada bakunya ya, 2, 3, 5, dan 7. Kita tinggal faktorin aja. Misalkan nih 50 gitu ya. Nah, kita faktorin dulu, 50 itu terdiri dari apa sih? Nah, 50 itu 5 dikali 10, kan gitu ya. Nah, berarti 5-nya sudah fix, kita kunci. Berarti 10-nya kita faktorkan kembali. 10 itu faktor dari mana? Dari 5 dan 2. Nah, 5 dan 2 ini udah fix. Berarti kita tinggal hitung. Berarti logaritma 2 itu adalah 0,301 ditambah logaritma 5-nya 2 kali. 0,699, 0,699. Gitu. Berarti logaritma 50 hasilnya adalah 1,699. Seperti itu teman-teman. Jadi mudahnya kayak gitu lah cara perhitungannya. Jadi kita hanya tinggal menghafal log 2, 3, 5, dan 7. Kayak gitu. Terus pertanyaan lainnya. Udah ya. Cara perhitungan log tadi udah ya.
masih kurang paham perhitungan log tadi udah ya, moga-moga tadi paham. Terus saya mau keluar masuk Zoom. Oh iya nggak apa-apa. Moga-moga nanti tapi bisa mendengarkan ya, Fatih bisa fokus. Terus izin bertanya Pak, untuk mendapatkan nilai kelas tadi dari mana ya? Nah, nilai kelas ya menggunakan log tadi ya. Jadi rumusnya tuh yang ini. Yang ini. Pokoknya di slide ada. Saya share screen ulang. Oke, yang ini teman-teman ya. Jadi banyaknya kelas 1 plus 3,3 log N. Oke, terus belum bagian menghitung lognya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ulang. Nanti kalau memang belum paham boleh open mic ya. Sebentar, Said. Tunggu ya, saya bacain chat dulu. Untuk link presensi pekan 1 tidak bisa diakses, Pak. Ya, saya terima kasih. Oh, sudah telat, Adi. Kan saya bilang pekan 1 terakhir tadi jam 3 lewat hari ini sebelum jam 3. Gitu ya. Karena kan kalian jadwal pekan 2 aja jam 3 gitu ya. Jadi selama pekan 1 sampai pekan 3, kalau kalian lupa atau salah ngisi itu akan diperbaiki. Kalau lupa akan dibuka kembali. Selama tidak melewati, kan saya bilang gitu. Tapi hanya sampai pekan 3 ya, pekan 4 akan normal. Pak, apakah materi sama seperti statistika kelas 12? Iya, sama kok. Sama sekali malah. Jadi distribusi frekuensi, ukuran pemusatan itu sama. Jadi teman-teman boleh nge-review lagi buku-buku di SMA dulu gitu ya. Rifki, jadi pembulatan lebih baik ke atas. Ini khusus untuk jumlah kelas ya Rifki ya. Tapi untuk interval kelas disesuaikan. Gitu ya. Untuk jumlah kelas lebih baik dibulatkan ke atas. Oke, Said silakan. Pak, mau izin bertanya lagi. Tadi kan ada buat apa? Tepi atas sama tepi bawah ya. Nah, itu digunakannya tuh saat apa, Pak? Kayak tepi atas tuh digunain pas kapan, sama tepi bawah itu digunain pas kapan tuh, Pak? Baik. Jadi Said dan teman-teman semua, tepi bawah dan tepi atas itu digunakan untuk membuat histogram, gitu ya. Jadi kalau pakai Python atau pakai Excel atau visualisasi lainnya, itu kan bikin histogram ya tinggal klik-klik ya. Tapi kalian sebagai akademisi juga harus tahu cara untuk membuat histogramnya gimana, gitu ya. Nah, caranya itu adalah kita harus tentukan dulu tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, tepi bawah itu nanti akan ditulis di sininya. Di sini. 35,5 sebagai 35,5 itu tepi bawah. Nah, tepi atas dari kelompok pertama itu adalah 40,5. Gitu ya. Nah, dari mana? Nah, dari data yang telah kita buat, yang ini. Nah, jadi misalkan datanya 65 sampai 67. Nah, 65 ini adalah batas atas. 67 ini batas bawah. 67 ini adalah batas atas. Nah, tepi bawahnya itu adalah 65 dikurang 0,5. Gitu, karena kebetulan datanya adalah bulat. Tapi kalau datanya desimal, misalkan datanya itu adalah 65,5 gitu. 65,5 betul. Nah, berarti pengurangannya itu bukan 0,5 lagi, tapi 0,05 gitu. Begitu juga untuk yang tepi atas. Tepi atas adalah 67 ditambah 0,5. Seperti itu. Paham ya Said ya? Jadi fungsinya sebenarnya untuk membuat histogram. Kayak gitu. Paham, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, ada lagi silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh di kolom chat. Oh iya, silakan Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, ini kan statistika ini kan berhubungan erat sama data science. Jadi nanti kita ada belajar pure untuk matematikanya aja atau ada penerapan terhadap pemrograman Python-nya juga ya, Pak? Itu aja sih, Pak. Untuk mata kuliah statistika ini ya? Iya. Kalau konsepnya ya hanya pure teori dan prakteknya mungkin ada beberapa tools tapi bukan Python gitu. Tapi nanti tergantung waktu sih ya, karena di mata kuliah statistika ini saya fokusnya bukan mengenalkan Python ya, tapi saya mau tentang proyeknya nanti gitu, karena proyek ini cukup besar, jadi butuh effort. Tapi jikalau memang memungkinkan, mungkin sebelum UTS gitu ya, akan coba dikenalkan tipis-tipis tentang Python-nya sendiri. Gitu. Tapi saya tidak menjanjikan ya, Faiz, tapi saya usahakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Siap, sama-sama.
Ini Nadia, ada kelemahannya nggak sih Pak kalau menggunakan metode distribusi frekuensi? Kelemahannya itu yang saya tahu ya, tidak bisa diolah dengan software gitu ya, kayak Python, kayak SPSS, itu nggak bisa tuh ngolah data kelompok. Jadi SPSS itu nanti tetap akan saya kenalkan karena berhubungan dengan data proyek. Kalau Python memang belum tahu gitu ya. Tapi ketika kita mau buat nih, kita mau generate kayak kalau di Python kan ada perintah describe ya. Describe datanya kan akan muncul tuh data terbanyaknya, terendahnya, mediannya dan sebagainya. Nah, itu tidak menampilkan data kelompok gitu. Jadi memang data kelompok tuh saya belum nemu pengolahan dengan softwarenya gitu. Jadi ya kalau mau software ya kita model gitu ya. Modelnya gimana? Nah, saya coba share nih, tadi sempat saya share juga ke teman-teman yang sebelum ini. Jadi modelnya kayak gini. Jadi kita bikin sendiri modelnya berdasarkan apa yang kita butuhkan gitu ya. Nah, ini tabel-tabelnya, ini data mentahnya, ini data range-nya, ini banyaknya kelasnya, interval, ini tabel distribusi frekuensinya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita rubah datanya nih, misalkan nih, kita range between lagi deh. Kita range between dengan variasinya dari 30 sampai 80 gitu ya. Terus kita drag sampai bawah. Oke. Kan datanya berubah semua tuh. Terus jangan lupa kita fiksasi karena biar nggak berubah. Kenapa harus difiksasi? Karena gini, teman-teman nih. Kalau kita nggak fiksasi, kalau kita menggunakan perintah range between, ketika apapun yang kita lakukan di Excel itu akan merubah data. Contoh, saya hanya memasukkan titik. Padahal kan titik nggak ada ngaruhnya ya. Masukkan titik, dia berubah. Terus kalau saya hapus titiknya, dia nggak kembali tapi ngerubah. Dia nge-generate ulang gitu ya. Makanya kita butuh fiksasi data. Nah, dalam Excel tuh fiksasinya kita fixin ke numerik aja. Jadi kita ke numerik gitu ya. Nah, ini nggak akan berubah nih. Ini kalau kita tambahin titik nih, titik, udah nggak berubah dia. Seperti itu. Nah, jadi memang data distribusi frekuensi itu saya belum nemuin sih software yang ketika kita input data langsung bread gitu ya. Outputnya data kelompok gitu, jarang. Software pengolahan statistika seperti SPSS saja hanya data tunggal gitu. Jadi belum nemu. Mungkin buat teman-teman yang nanti ketika belajar nemuin, kita diskusi ya. Saya juga pengen tahu caranya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini tinggal kita sort gitu ya. Dari terkecil ke terbesar. Nah, ini kan jadi ketahuan nih. Minimal kan 31 kan gitu. Nah, jadi ini akan mengenerate sendiri nih datanya. Gitu. Ini akan sendiri, ini membulatkan sendiri yang saya bilang ke atas. Nah, interval ini sebenarnya nanti disesuaikan, ini ada kekeliruan aja. Gitu. Modelnya ada kekeliruan, ini sebenarnya bisa round up, round down. Mungkin kita bagi dua kali ya. Ini round down. Ini round up. Tapi round up-nya terhadap D. Oke, nah jadi dua nih. Jadi teman-teman nanti ketika dia di bawah 5, berarti kan kita ambil yang bawah ya. Tapi kalau di atas 5 berarti, di atas 0,5 berarti kita bulatkannya ke atas. Nah, ini tinggal merubah nih. Jadi ini karena datanya itu, kalau kita lihat datanya itu bulat ya. Jadi karena datanya bulat, kita gunakannya itu adalah yang ini, teman-teman. Nah, ini jadi kalau datanya bulat, nanti teman-teman tinggal hilangkan aja nolnya. Seperti itu. Tujuannya biar nanti hasil datanya 0 semua gitu loh. Kayak gitu. Ini juga dibikin bulat. Asik. Jadi seperti ini. Oke. Ini nanti tinggal dirubah modelnya. Jadi ini lebih ke model sendiri yang saya buat gitu dengan mahasiswa. Gitu teman-teman. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oh, Sylvia, silakan. Suaranya belum ada, Sylvia. Masih belum ada, maaf. Apa saya aja yang belum ada? Suara saya terdengar nggak, Pak? Oh, sekarang sudah.
Sudah terdengar ya. Saya mau bertanya, nih misal jika kita sudah mendapatkan data tunggal, ini misal berupa angka-angka gitu Pak, dari lapangan langsung, yang katakanlah angka-angka tersebut atau data-data tersebut belum kita olah gitu Pak. Nah, apakah data-data tersebut boleh kita publish gitu Pak, diperlihatkan kepada orang lain? Gimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi perihal publikasi data mentah gitu ya. Ini ngomongin data mentah ya. Menurut saya pribadi itu boleh, gitu karena sekarang kan sebagai orang IT, teman-teman kan kalau ngambil data sekunder itu jadi tetap kena data sekunder teman-teman ya. Jadi data sekunder itu banyak banget sumbernya, bisa Kaggle ya, terus GitHub, bisa juga BPS dan sebagainya. Itu semua data mentah yang memang dihimpun oleh mereka terus dibagikan gitu. Tapi itu tergantung sama pribadi teman-teman mau dibagiin atau enggak gitu. Kalau dibagiin, kalau dipublish ya udah buat konsumsi umum. Jadi apabila nanti ada yang gunakan untuk latihan, untuk exercise atau apapun, atau bahkan buat yang negatif ya udah diiklasin gitu. Karena itu udah konsumsi umum. Sama seperti ini berhubungan ya. Apabila teman-teman sudah berani ngepost, udah berani main TikTok, joget-joget gitu ya. Terus ada yang bikin meme gitu, teman-teman jangan marah gitu ya. Karena itu udah konsumsi publik ya. Jadi kalau memang tidak mau di hal seperti itu, sebenarnya ya udah kita jangan publis. Kita boleh seperti itu tapi buat kita aja. Gitu. Kalau teman-teman cek sosmed saya tuh saya udah nggak aktif gitu ya. Tapi foto-foto mah sering gitu. Foto lingkungan, maksudnya alam, anak-anak gitu ya. Saya sendiri atau sama istri saya itu banyak gitu, tapi nggak saya publis gitu. Karena saya nggak mau nih, belum rela ketika foto anak saya mungkin digunakan orang lain kayak gitu. Jadi sama seperti data, kalau kamu udah publis misalkan ke Kaggle, terus ada yang make, terus mau diolah dengan baik atau tidak baik ya itu sudah konsumsi umum gitu ya. Kamu tidak bisa melarang dia gitu, kecuali hasil ilmiah gitu, hasil pengolahan ilmiah. Seperti nanti kita kan jurnal ya, kita mau bikin jurnal, terus jurnalnya kalian sudah publis duluan, maksudnya publis ke sosmed gitu ya, sebelum kalian publis di lembaga jurnal gitu. Nah itu akan repot tuh nanti kamu sudah diambil datanya, terus mereka yang nge-publish. Nah ketika kamu publish dianggap kamu yang plagiat gitu. Jadi ya seperti itulah, kita harus lebih aware. Jadi data apalagi ya, kayak gitu. Seperti itu Sylvia. Baik. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, kalau ada Wisnu, silakan Wisnu. Pak, izin boleh dijelasin lagi nggak Pak yang tentang materi tentang yang tabel tadi Pak, yang turus. Saya masih kurang paham Pak. Oh, turus. Ya, bagaimana perhitungannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Yang ini ya, Wisnu ya, baik. Ya, jadi Pak. sebenarnya turus itu adalah media bantu kita untuk menghitung frekuensi kalau datanya tidak diurutkan. Gitu. Kalau dulu saya misalkan mengajar offline tuh, mereka kan mau ngurutin di kertas susah ya. Bener nggak? Mereka kan ngurutin data yang mereka tulis di kertas kan susah. Gitu ya. Jadi ya udah mereka pakai turus untuk membantu menghitung frekuensi. Kamu pernah ngitung nggak? Misalkan 1, 2, 3, misalkan gini nih. Ini SMA banget sih. Misalkan turus nih 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya gimana? 5-nya diikat ya, biasanya kan seperti ini, kan gitu ya. Ini SMA banget nih. Nah, jadi turus itu fungsinya sebenarnya nggak banyak bantu sih, hanya membantu kita kalau datanya nggak diurutkan. Tapi kalau datanya udah diurutkan, sebenarnya tanpa turus pun udah bisa. Nih, coba nih, saya tanya Wisnu. Wisnu, apakah benar data dari 80 sampai 82 itu hanya ada 2? Kalau kamu lihat dari sini bisa jawab nggak? Nah, ini. Kalau kamu lihat dari data ini, dari 80 sampai 82, apakah benar frekuensinya hanya 2? Bisa jawab nggak? Mungkin bisa ya, tapi lama ya. Harus satu-satu dulu. Coba saya kasih lihat yang ini. Bisa jawab nggak? Benar 2 nggak? Dari 80 sampai 82. Apa? Yang 80 sama 81-nya ada 2 ya Pak ya? Hah? Iya, ada 2. Jadi gini Wisnu konsepnya. Gimana Pak? Jadi
kan tadi ada kelompok nilai dari 80 sampai 82 ya. Berarti 80-82 kan terdiri dari 80. Sorry, 80. Jangan ini deh. Pakai teks aja deh. Jadi terdiri dari 80, 81, dan 82. Nah, jadi nilai yang ada di sini, kalau dia masuk dalam rentang interval kelompok ini, maka bisa dihitung dalam frekuensinya. Gitu. Nah, dari data ini kan yang 80, 81, 82 kan hanya ini ya, 80 dan 82, benar nggak? Bisa nggak dan dimasukin ke kelompok ini? Bisa nggak? 79 nih, saya pengen iseng-iseng masukin ke kelompok ini. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Enggak. Iya, nggak boleh karena dia di luar dari intervalnya gitu. Jadi seperti itu konsep apa namanya? Turus. Ini kalau turus kan hanya bantu ya. Nah, ini konsep dalam pengelompokannya. Seperti itu Wisnu. Kira-kira udah paham atau masih bingung? Oh iya, iya Pak, sudah paham Pak. Bener. Iya, Oke, terima kasih Pak. siap sama-sama. Ya, tadi kan? Baik, kalau nggak ada yang tanya, saya yang akan tanya ya. Oke, coba saya tanya. Wah, banyak nih yang nyalain kamera. Oke deh. Sania Bulan Tanjung. Ada? Iya ada Pak. Oh, ada, aman ya. Oke, Sania Bulan Tanjung. Panggilan siapa? Sania ya? Sania Pak. Sania, saya mau tanya coba deh. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu apa? Frekuensi sebuah daftar tabel Pak. Frekuensi itu udah distribusi frekuensi. Beda nggak menurut kamu distribusi frekuensi dengan frekuensi? Beda Pak. Beda. Nah, kalau beda kan artinya juga beda ya. Iya Pak. Apa dong? Frekuensi jumlah atau getaran Pak. Jumlah atau getaran, kamu googling ya? Iya, iya. Ya kalau googling frekuensi ya getaran ya, getaran atau gelombang ya. Karena kan frekuensi suara gitu ya. Tapi yang kita ngomong ini frekuensi data. Kayak gitu. Ya udah, oke, oke. Oke, tadi itu dijawab sama Nanda tuh. Ya itu betul ya. Jadi jumlah kemunculan suatu nilai gitu ya dari suatu data terhadap kategori tertentu gitu ya. Jadi kita kan lagi bahas distribusi frekuensi, itu kan adalah daftar gitu ya. Daftar nilai yang gitu ya. Jadi saya sih nggak pengen teman-teman textbooks ya. Jadi walaupun textbook menjawabnya juga sebisa mungkin jangan textbook sih gitu, biar lebih paham kayak gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Parida Ristiani Tanjung. Wah, nama-namanya sama Tanjung nih. Ada? Ada Pak. Ada, oke. Ada ini enggak, saudaraan enggak sama tadi Bulan? Iya Pak, saudara. Oh, saudara, betul ya. Siap, siap. Oke, kalau kamu, saya mau tanya coba ini deh. Tadi kan kita ada diagram pie ya. Fungsinya buat apa sih diagram pie? Fungsi diagram pie Pak. Iya. Diagram pie itu untuk apa sih? Yang kamu pahami saat mendengar penjelasan saya tadi. Tadi saya kecepatan nggak ya? Lumayan kecepatan sih Pak. Kenapa nggak bilang? Diagram pie seperti perbandingan komponen Pak. Perbandingan komponen yang menunjukkan ukuran setiap komponen sebagai persentase dari total. Komponen apa yang dimaksud? Komponennya itu komponen apa? Komponen yang menunjukkan ukuran Pak dari total. Komponen, iya maksudnya komponennya itu maksudnya apa? Bisa dikasih contoh nggak komponen? Apa komponen komputer? Kayak RAM, itu termasuk komponen kan? Iya Pak. Iya, seperti itu. Iya Pak. Iya, Masya Allah. Iya, 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 iya.
Oke, lebih fokus lagi ya. Iya, Pak. Oke, next time lebih fokus lagi. Oke, selanjutnya coba Muhammad Zidan. Muhammad Zidan. Maaf Pak, Zidan atau Zaidan Pak? Zidan, Muhammad Zidan. Oke Pak. ZIDAN. Satu lagi, sekali lagi Muhammad Zidan ada. Oke, Eka, Maaf, Pak. tolong. Muhammad Zaidan Fatan bukan? Nggak tahu nih Muhammad Zidan doang. Banyak Pak soalnya. Orangnya yang mana ya? Nih kalau saya share screen nih. Tolong dicatat ya Eka ya. Ini berarti Muhammad Zidan yang ini nih. Mana ya? Mana ya? Kok hilang sendiri? Wah, nggak kelihatan sih. Susah. Pokoknya saya ada rekamannya sih. Nanti akan saya screenshot. Oke, selanjut. Nur Muhammad Ayub. Iya, Pak. Oke, ya. Nur Muhammad Ayub. Saya mau tanya deh, karena saya juga udah bedain, jelas ini. Perbedaan histogram dengan diagram batang itu apa? Histogram itu diagram yang kotak nyambung kan ya, Pak? Iya, betul. Kalau batang biasanya itu untuk kayak menentukan perbandingan. Kayak umur atau jumlah penjualan suatu barang. Dan kalau histogram biasanya untuk bentuk tampilan data grafis, Pak. Tampilan data grafis. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Siap. Selanjutnya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa. Saya nggak bilang salah, nggak bilang gimana. Itu udah berani, udah hebat, udah menjawab. Oke, selanjutnya terima kasih, coba ya Safina Tunajah. Safina Tunajah. Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Oke. Safina, boleh dijelasin nggak gimana caranya kita mendapatkan banyaknya kelas? Dengan apa sih kita mengetahui banyaknya kelas? Diceritain aja, nggak apa-apa, yang kamu tahu. Apa, Safina? Bentar Pak. Iya, bentar, googling dulu pasti ya. Pak, maaf, ini temennya Vina. Vinanya lagi nggak bisa jawab, Pak. Dia lagi sakit, habis kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Beneran? Pak, beneran, teman-temannya lagi jagain. Oh, kalian lagi di sana? Lagi di kosannya mereka? Iya, dia. Pak. Oh, siap. Iya, Pak. Kecelakaan apa dia? Turut berduka ya? Motor, Pak. Jatuh, tabrak atau gimana? Tabrakan, Pak. Astagfirullah. Sudah ke rumah sakit? Udah, Pak. Sudah ya, siap-siap. Ya udah, nggak apa-apa, Vina, cepat sembuh ya. Baik. Temennya ada siapa aja di situ? Ada saya si angkatan 21, Pak. Sama Afifah, Pak. Angkatan 21 tapi. Angkatan 21 Afifah. SI juga ya? Iya, Pak. TI, Pak. Oh, TI. Ya udah, kan udah pernah statistik nih. Ya. Bener kan? Dua-duanya saya tanya deh, siapa aja Afifah dan Afifah dan siapa tadi, dua pokoknya. Coba orang pertama deh. Ini masih gampang. Iya, dong. Pak. Masih gampang ya. Pertanyaan tadi deh, pertanyaan buat siapa tadi, Safina ya. Cara mendapatkan banyak kelas gimana sih? Tahu nggak? Masih inget nggak? Banyak kelas gimana, Pak? Banyaknya kelas. Cara mengetahui banyak kelas dari suatu data. Gimana caranya? Atau jangan ini deh, jangan terlalu teoritis ya. Gini aja. Menurut kamu kegunaan dari diagram baris apa? Diagram garis itu apa?
Untuk apa sih? Oh, buat tahu banyak data, Pak. Kayak misalnya kayak COVID yang banyaknya kena COVID berapa. Nah, oke, betul. Siap, siap. Kalau satu lagi apa jawabannya? Oh, Oci. Lu disuruh. Ayo lo. Bahasa. Pergi, Pak. Waduh, kacau ya. Oke, ada yang share screen nih. Siapa ada yang share screen nih? Mantap, diketahuan deh. Pak, maaf, komputer saya agak error, Pak. Oh. Jadi kepencet-pencet. Siap, ya udah saya close ya. Oke, nggak apa-apa. Ini seru-seru ya. Oke, saya tanya lagi beberapa orang lagi, dah tenang. Siapa lagi ya? Bentar. Nafsa Urfa. Wah, insyaallah ini namanya. Nafsa Urfa. Ada? Pak. Ada ya? Oke, Nafsa. Oh, kayaknya connecting ya. Audionya. Bisa audionya? Dites dulu. Maaf, Pak, itu ada 2. Ini udah masuk suara saya. Oh, siap. Oh, ini beda device ya. Oke. Nasfa, menurut Nasfa, kalau saya mau mengetahui berapa banyak mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3,5 di kelas tertentu. Nah, saya lebih baik menggunakan diagram apa ya? Mungkin bisa menggunakan diagram batang, Pak. Lebih jelas datanya gitu. Diagram batang. Iya. Oke, siap. Alasannya karena lebih jelas menurut kamu ya? Iya. Oke, baik. Coba saya mau tanya pertanyaan sama ke yang lain. Coba Nurul Masyarah. Ada? Nurul Masyarah? Ya, hadir, Pak. Hadir. Pertanyaan sama seperti tadi, Nasfah ya. Kalau saya mau tahu nih, di dalam kelas tertentu nih, ada berapa banyak sih anak-anaknya yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, kira-kira enaknya menggunakan diagram apa ya? Pasnya gitu, tepatnya pakai diagram apa? Bapak, maaf, tadi saya hadirnya baru jam 3, Pak, soalnya baru lihat tele. Jadi, iya, materinya belum terlalu paham. Jam 3 itu berarti udah akhir-akhir ya? Oke, Iya, Pak. ya udah. Jadi saya tanya yang akhir-akhir deh ya. Tadi kan sempat ada pembahasan tentang tepi kelas ya. Nah, tepi kelas itu digunakan untuk membuat apa? Membuat diagram apa? Tepi kelas itu digunakan untuk membuat diagram apa? Itu di akhir-akhir kalau nggak salah tuh pembahasan saya tadi. Tadi ada yang bertanya, terus saya coba menjawab. Saya videonya ternyata rusak ya. Gimana? Tadi siapa yang saya tanya? Kok hilang? Halo? Halo, ya, Pak. Oh, Nurul ya. Gimana, Rul? Jawabannya histogram, Pak. Kenapa? Kenapa buat histogram? Karena googling dulu gitu. Teman-teman, saya kalau nanya selalu yang saya jelasin tadi kok. Nggak pernah di luar konteks. Jadi kalau mendengarkan sih harusnya bisa jawab. Kenapa histogram membutuhkan tepi kelas? Iya. Oke. Gimana, Nurul? Oke. Sudah. Coba berarti teman-teman Nurul dan teman-teman lebih fokus lagi ya. Kan depan kalau ada Zoom
Saya kalau nanya kayak gini tuh selalu pertanyaannya terkait sama yang saya jelasin. Nggak mungkin tiba-tiba saya bilang implementasi distribusi frekuensi itu apa sih gitu. Nggak mungkin. Karena kan saya tadi nggak jelasin tentang implementasi kan. Ya gitu. Jadi harus lebih fokus lagi. Nah coba apa nih Nurholis? Pak izin menjawab pertanyaan. Agar dapat kelas berapa itu gimana? Pertama kita cari data dulu, lalu kita urutkan, kemudian setelah kita urutkan buat range. Menghitung log dengan jumlah banyak data, lalu ketika dua dikurang tentukan berapa kelasnya. Ya secara garis besar seperti itu untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya Nurholis ya. Nah oke coba penutup deh, Said. Apa namanya? Tadi kenapa histogram membutuhkan tepi kelas? Gimana Said? Tadi kamu yang nanya kalau nggak salah ya? Iya, saya yang nanya, Pak. Iya, kan saya udah jelasin tuh. Karena apa ya, Pak? Waduh. Umurnya berapa, Said? Saya 19, Ya. Pak. Waduh, masih 19 tahun, masih fresh. Ini bukan short term. Ini harusnya long term. Ya, Okay. emang udah konstantanya dari sananya, Pak. Konstantanya, oke baik. Ya sebenarnya teman-teman bisa jawab gini gitu ya. Kenapa membutuhkan tepi kelas gitu ya? Karena kan dia histogram itu dempet-dempet, gitu kan? Dempet-dempet dengan kelompok berikutnya, gitu ya, atau bins berikutnya. Jadi untuk mengetahui ya kita harus mengetahui tepinya, biar kelas berikutnya juga nempel. Gitu. Kalau kita menggunakan batas atas batas bawah, kan batas atas kelas 1 sama batas bawah kelas 2 kan beda. Berarti kan pasti ada gap. Nah, itu kenanya berarti diagram batang gitu loh. Jadi, teman-teman bisa improvisasi kok. Nanti belajar improvisasi ya dalam menjawab ya. Nanti mungkin selama 1 semester ini sering akan saya tanya-tanya kayak gini. Diimprov aja. Ibaratnya kalau kalau kata siapa dulu ya namanya the power of kepepet ya. Kalau ditanya sama dosen ya udah kepepet aja jawab dulu. Tapi aslinya masih on the track lah ya. Jangan karena histogram itu adalah ciptaan Allah gitu dan sebagainya gitu. Ya itu benar juga, tapi kan terlalu jauh gitu ya. Terlalu luas banget gitu ya. Tapi intinya teman-teman harus belajar karena ketika sidang nanti skripsi kan ditanya di luar konteks kadang kan. Gitu. Nah, teman-teman harus improvisasi untuk bisa menjawab on the track tapi elegan gitu ya. Masih oke lah. Nggak kelihatan nggak taunya gitu. Padahal itu jawaban juga ngarang gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, baik terima kasih. Mungkin cukup ya. Nanti materi mungkin akan saya upload nanti malam atau besok lah ya. Ini karena habis ini saya perjalanan pulang nih, saya lagi di Bekasi. Jadi seperti itu. Nah, untuk kelas terakhir ya, tolong dinyalakan dulu kameranya. Saya tunggu. Yang seperti saya bilang, mohon maaf ya, saya kameranya agak endat-endut. Jadi ini coba nyalain lagi deh. Silakan dinyalakan, saya tunggu 10 detik. Oke, sudah. Oke, yang sudah dinyalakan harap di standby dulu ya. Saya akan screenshot dulu. Ini agak ada 5 layer, jadi akan banyak nih. Oke. Sip. Ya, nggak apa-apa yang off cam. Ini terkait sama janji saya. Itu adalah reward gitu ya. Oke, 1 sudah. Bentar, ditahan. Oke, ini sheet kedua. Oke. Terus sheet ketiga. Sebentar ya, tahan dulu. Jaga kondisi sinyal kalian. Sheet 4. Banyak nih. Seperti sampai sheet 6 nih. Ini sheet 4 ya. Oke.
Sheet 4, sheet 5. Ngomong ke terakhir. Oh iya, sheet 5 terakhir. Oke. Baik. Ya, cukup. Terima kasih atas waktu teman-teman dan atas partisipasi dan keaktifan teman-teman. Dijaga ya partisipasinya dan keaktifannya, karena saya akan coba melihat keaktifan teman-teman gitu. Nanti Kak Eka mencatat siapa saja yang aktif, nanti di akhir saya akumulasi dan saya akan infokan berapa nilai tambah teman-teman gitu ya, reward teman-teman gitu. Baik. Ya, sekian. Terima kasih dari saya. Saya tutup. Ya, ada kuis ya Ardi ya. Lebih lihat-lihat lagi ya. Kuisnya udah dibuka harusnya dari jam 3. Gitu. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya tutup dulu. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.